Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama terkait dengan mata kuliah fikih ibadah, di mana di semester genap ini saya diberi tugas oleh fakultas untuk mengajar mata kuliah fikih ibadah di beberapa kelas, antara lain adalah di kelas ATN dan juga kelas HPI ya. Pertama, dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak perkuliahan yang terkait dengan persoalan fikih ibadah ya, di mana di kelas HPI dan kelas HTN ada mata kuliah yang terkait dengan fikih ibadah ya, di mana ilmu fikih adalah salah satu di antara ilmu pokok dalam ilmu keislaman, karena ilmu ini adalah bersentuhan langsung dengan amalan praktis sehari-hari, baik yang berhubungan antara hamba dengan Tuhannya maupun hal-hal yang berhubungan dengan sama manusia, hablum minallah dan hablum minan nas ya. Pertama saya akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah fikih ibadah, di mana pertama saya harap kepada seluruh mahasiswa membuat grup ya di kelasnya masing-masing dengan mengirim di grup WA nama, kemudian name dan juga nomor WA-nya atau nomor HP-nya. Yang kedua, yang terkait dengan kontrak perkuliahan nanti akan saya kirim SAP ya, satuan acara perkuliahannya, di grup WA. Kemudian nanti di masing-masing kelas membentuk ketua koordinator kelas untuk membagi jumlah pertemuan yang ada sesuai dengan jumlah mahasiswa yang ada ya. Yang ketiga, nanti SAP itu dibagi habis oleh berapa jumlah mahasiswa yang di dalam kelas itu ya. Akan membuat makalah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami akan menjelaskan terkait dengan perkuliahan ya. Nanti kita sepakati bersama apakah dengan menggunakan Zoom atau Google Meet ya, nanti kita sepakati. Yang pertama, dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan secara global terhadap materi kuliah yang terkait dengan persoalan fikih ibadah ya. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan yang terkait dengan persoalan fikih ibadah, di mana fikih adalah salah satu di antara ilmu pokok dalam studi Islam ya. Karena tadi sebagaimana saya jelaskan dalam pertemuan tadi, bahwa fikih adalah bersentuhan langsung dengan hal-hal yang bersifat praktis, amal-amal keseharian ya, amal-amal keseharian, baik yang menyangkut persoalan hablum minallah dan hablum minan nas ya. Dan sebelum membicarakan lebih lanjut ya, lalu saya jelaskan tentang pemahaman persoalan fikih ya, baik dari segi etimologi ataupun dari segi terminologi ya. Nanti saya akan menggunakan materi kuliah fikih ibadah itu
menggunakan salah satu standar kitab yang sederhana yang mungkin nanti biar semua mahasiswa memiliki yaitu adalah kitab At-Tadhib fi Adillati Matil Qa'i wa Takrib. Kitab ini sangat sederhana dan menurut saya cukup bagus ya sebagai kitab dasar bagi mahasiswa baik di program HPI ataupun HTN atau misalnya di AS ya, karena kitab ini kitab yang dasar yang ditulis oleh seorang doktor dari Al-Azhar bernama Dr. Bibul Bugo ya. Kitab Matnul Qa'i wa Takrib ini dijadikan beberapa referensi hadisnya yang mungkin bagus untuk menjadi pedoman bagi referensi bagi mata kuliah fikih ibadah. Baik, saya akan menjelaskan tentang sebelum lebih lanjut kita bahas tentang persoalan fikih ibadah. Alangkah lebih baiknya kalau kita jelaskan tentang fikih ya, apa sebenarnya fikih ya. Saya mengambil dari materi yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Ustadz Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Asqar, salah satu penulis yang produktif, seorang pakar ahli di bidang hukum ya, fikih ya, yang menulis berbagai macam kitab ya. Sulaiman Al-Asqar ini banyak tulisan-tulisan yang bicara tentang fikih. Saya akan mengambil definisi fikih yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Al-Madkhal ila Asy-Syariah wal Fiqh Islami. Ya, ditulis oleh Dr. Sulaiman Al-Asqar dan juga ulama besar bernama Dr. Wahbah Az-Zuhaili ya, yang ada dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatu. Ini salah satu kitab yang populer sekali di kalangan akademisi, terutama yang para pegiat kajian-kajian hukum Islam. Namanya Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatu, ada 8 jilid ini. Dijelaskan di dalam jilid pertama terkait dengan persoalan hal yang menyangkut fikih ibadah. Dr. Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Al-Matul ilal Fiqh wa Syariah wa Asy-Syariah al-Fiqh Islami menjelaskan tentang apa makna fikih gitu. Ya, apa makna fikih ya. Beliau menjelaskan tentang makna fikih ya. Apa fikih secara bahasa ya. Beliau menjelaskan ilmul fiqh al-islami ya. Jadi al-fiqhu lughatan ya, dia menjelaskan apa fikih secara bahasa ya. Fikih secara bahasa diartikan bahwa madarul fikih fil lughatil arabiyyah 'ala al-fahmi. Jadi substansi atau pokok makna fikih secara bahasa menurut bahasa Arab adalah maknanya al-fiqhu al-fahmu. Ada al-fahmu al-amik, pemahaman yang mendalam. Jadi fikih itu makna secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam ya. Beliau menukil dalam salah satu doanya Nabi Musa ketika dia berdoa ketika berada di lembah Turi Saina, jadi gunung Turi Saina. Allah menyebutkan dalam surat Thaha ayat 27-28, waqlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Yafqahu qawli, jadi faqiha yafqahu, fikhan ya. Jadi fikih itu dari akar kata faqiha atau faquha. Faquha atau faqiha yafqahu fikhan ya. Yafqahu qawli ya. Yafqahu qawli ya. Artinya apa? Yafhamuhu, memahami. Jadi yafqahu qawli artinya memahami terhadap ucapanku ya. Jadi Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang dalam diplomasinya dia kurang begitu, bukan seorang orator
sehingga dia menunjuk Nabi Harun sebagai asistennya, sebagai wakilnya, sebagai juru bicaranya. Ya. Waj'al Harun akhi bi azri, yaitu sebagai menterinya. Ya. Jadi yafqahu qawli ay yafhamuhu. Ya. Demikian juga kata-kata fikih ditemukan ketika Nabi Syuaib ya mengajak kepada kaumnya, qalu ya Syuaibu. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hud ayat 91, ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, wahai Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran, kami tidak memahami, tidak kurang bisa memahami, katsiran mimma taqulu, banyak hal-hal yang Anda ucapkan. Nah, jadi ma nafqahu katsiran, nafqahu bimana ma nafqahu ay la nafhamu, kita tidak paham, ya. Itu makna fikih, ya. Kemudian ditemukan juga dalam surat At-Taubah, walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Jadi fikih itu dikata tafaqquh, ya. At-tafaqquh di mana liyatafaqahu fid din, hendaklah mengutus sekelompok kaum, ya, satu kelompok untuk belajar agama. Liyatafaqahu fid din artinya agar mereka dari kelompok mereka ada menjadi ulama, jadi pakar di bidang agama, ya. Kemudian lafaz fikih ditemukan juga dalam doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Jadi Rasulullah pernah mendoakan kepada Ibu Abbas, ya, agar Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang ahli di bidang fikih dan ahli di bidang tafsir, sehingga beliau mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu bitta'wil, ya. Faqaha yafaqihu, Allahumma faqihu faqaha ay fahimhu, ya Allah, jadikanlah dia orang-orang yang betul paham, yang betul ahli, ya, pakar di bidang hukum, wa 'allimhu bitta'wil, dan jadikanlah Ibnu Abbas adalah orang yang ahli di bidang takwil Quran dan tafsir Al-Quran. Maka Allah Ta'ala mengabulkan doanya Rasulullah, sehingga menjadikan Abdullah bin Abbas adalah a'lamun nasi fi zamani kitabillah, ya, orang yang pakar di bidang tafsir, dan beliau adalah orang yang ahli di bidang hukum, atau disebut dengan namanya al-faqih, ya, orang yang pakar di bidang hukum. Nah, ini makna fikih secara bahasa, ya. Kemudian apa makna fikih secara terminologi? Jadi makna terminologi fikih di bidang di kalangan para ulama, ya, dalam kalangan fuqaha, ya. Banyak sekali definisi fikih itu yang disampaikan oleh para ulama, ya. Antara lain misalnya fikih yang disampaikan oleh ulama Asy-Syafi'iyah, bahkan diklaim itu adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan wa arfa'u al-Amidi, ya, Imam al-Amidi memberikan definisi, ya, bahwa fikih adalah, definisi fikih menurut Imam al-Amidi adalah al-ilmu bi ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillati at-tafsiliyah. Jadi fikih adalah ilmu yang mengkaji, membahas tentang hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang terkait dengan perbuatan manusia, min adillah at-tafsiliyah yang bersumber dari hukum-hukum dalil-dalil yang bersifat terperinci. Itu adalah menurut Imam Al-Amidi. Wa azau Al-Amidi, bahkan kata Imam Al-Amidi definisi itu disebutkan oleh juga Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi definisi yang disebutkan oleh Tajuddin As-Subki, salah satu madzhab Asy-Syafi'i. Bagian Asy-Syafi'i adalah mengatakan al-fiqih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-mutasab adalah tafsiliyah, ya.
itu hampir definisi hampir sama ya. Jadi fikih adalah sebuah ilmu, sebuah disiplin ilmu ya, sebuah disiplin ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i, al-ahkam asy-syar'iyyah ya. Hukum-hukum syar'i berbeda dengan hukum-hukum akidah. Jadi hukum syar'i itu adalah hukum-hukum yang bicara tentang hal-hal yang bukan menyangkut persoalan akidah ya. Al-ahkam asy-syar'iyyah ya. Apa hukum-hukum syar'i itu? Al-ahkam asy-syar'iyyah ya al-mutalaqqat bi tariqus sami al-ma'khud min asy-syar'i ya. Jadi hukum-hukum yang diambil dari berdasarkan kepada sumber wahyu baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah ya, bukan berdasarkan kepada akal. Itu namanya hukum syar'i ya. Kalau hukum yang akli adalah hukum yang diambilkan yang bersumber dari akal manusia ya, dan bukan hukum-hukum akidi ya. Hukum-hukum akidi, hukum-hukum syar'i itu adalah hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an min nususul kitab was sunnah ya. Itu adalah hukum-hukum yang bersumber dari hukum-hukum dari sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu hukum-hukum syar'i ya. Itu makna fikih ya, ilmu ahkam syariah al-amaliyah. Jadi amaliyah adalah hal-hal yang terkait dengan perbuatan manusia. Amaliyah adalah yang dimaksud dengan amaliyah adalah hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan masalah-masalah akibat daripada berhubungan dengan perbuatan manusia ya. Hal-hal yang berhubungan perbuatan manusia, baik yang menyangkut persoalan ibadah ataupun masalah muamalah, hubungan interaksi sosial setiap harinya ya. Nah, lawan daripada hukum-hukum al-amaliyah ya, asy-syar'iyyah itu adalah al-ahkam al-aqaidiyah. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan keyakinan, akidah ya. Hal-hal yang terkait dengan hati ya. Bukan berkaitan dengan berbeda dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan a'malul abdan, aktivitas fisik manusia. Itu adalah namanya hukum syar'i ya. Jadi objek fikih adalah aktivitas manusia, perbuatan manusia. Kemudian al-muktasab ya, yang dihasilkan min adillati at-tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang secara rinci ya. Jadi fikih itu sangat rigid sekali ya. Itu adalah fikih ya secara terminologi ya. Kemudian apa bedanya antara fikih dengan syariat ya? Apa bedanya antara fikih dengan syariat ya? Syariat berbeda dengan fikih ya. Ya. Syariat berbeda dengan fikih ya. Syariat itu secara bahasa ya. Makna syariat secara bahasa watutliquhu aidan ala dhuhur wal bayan wadduhdu. Makna syariat itu secara bahasa adalah sesuatu yang jelas ya, yang nampak, yang jelas. Itu makna syariat ya secara bahasa ya. Bahkan makna syariat menurut orang Arab disebutkan juga namanya maulidun nas lisisqa ya. Tempat datangnya manusia untuk mengambil air itu adalah makna syariat ya. Ada lagi makna syariat adalah asy-syariah ya, ad-duhur wal bayan ya. Jadi ada yang berikan makna syariat adalah maknanya thariqah. Ada lagi makna jalan itu syariat. Ada lagi makna syariat di makna syuriat alihab ida syuqqah ya. Itu adalah makna syariat ya. Thariqatus syar'i ada jalan, makna syariat adalah makna at-thariqah, makna jalan ya. Tadi dikatakan makna syariat juga adalah tempat datangnya untuk mengambil air. Ini namanya juga makna syariat secara bahasa ya. Ada lagi yang mengatakan watutliqu al-arabu asy-syariah ala nahjit thariq al-wadi. Ada lagi makna secara bahasa adalah jalan menuju kepada tempat yang jelas. Nahjit thariq, jadi jalan menuju kepada sesuatu yang jelas, itu makna syariat secara bahasa. Kemudian makna syariat secara umum ya, ada yang memberikan makna
wa nadharu ahli tahqiq minal ulama, menurut kajian orang-orang ulama yang ahli tahqiq, ulama yang sangat mendalam tentang persoalan hukum ya, memberikan makna syariat adalah tangtadimu kullu ma syara'allah minal aqaid wal a'mal. Ibnu Taimiyah mengatakan syariat adalah segala hal yang tersusun ya, semua hal yang Allah syariatkan, yang Allah syariatkan, yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan akidah ataupun hal-hal yang terkait dengan aktivitas manusia, itu juga syariat menurut Ibnu Taimiyah ya. Kemudian ada lagi ulama yang mengatakan syariat adalah menurut Imam At-Tahanuni ya, menurut Imam At-Tahanuni dalam kitab Kasyfu Istilahil Funun disebutkan asyariah asyar'u, jadi syariat itu adalah apa? Ma syara'allahu li ibadihi, apa yang Allah syariatkan, Allah yang lakukan legislasi, Allah yang mengundangkan ya, Allah yang membuat peraturan ya kepada hambanya, ma syara'allahu li ibadihi minal ahkam, dari berbagai macam hukum, allati ja'a biha nabiyyun minal anbiya, yang dibawa oleh nabi di antara para nabi-nabi yang ada, sawaun akar muta'alliqat bi kayfiyati amalin, baik ya hukum-hukum itu berkaitan dengan cara melakukan sebuah perbuatan ya, wa tusamma far'iyatun amaliyah, hal itu dikatakan namanya cabang-cabang hal-hal yang terkait dengan amaliyah manusia. Wa duinal ilmu fikih ya, yang dibuka menjadi ilmu fikih. Au bi kayfiyati idradin, ada yang mencakup tentang kaifiyah, cara-cara yang terkait dengan masalah keyakinan, disebut juga namanya wa i'tiqadiyah, hal-hal asliyatin wa i'tiqadiyatin, hal-hal yang berkait tentang dasar akidah ya, hal-hal yang terkait dengan dasar akidah. Kemudian Ibnul Athir ya, mendefinisikan syariat itu apa? Asyar wa syariah, wa yaqul Ibnul Athir, Ibnu Athir mengatakan mana asyar wa syariah, antara syar'u dan syariah adalah huwa ma syara'allahu li ibadihi minad din. Jadi apa yang Allah syariatkan untuk hambanya yang menyangkut persoalan agama itu dikatakan syariah. Itu beberapa terminologi syariah secara di kalangan para ulama. Ya. Tetapi ada istilah yang khas. Wa yutlaku ba'dul ulama bil ahkam al-amaliyah ya. Bahwa sebagian ulama mengatakan syariat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan aktivitas manusia yang dikandung di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah sebagai ulama mengatakan makna syariah, bukan hal-hal yang menyangkut persoalan akidah, persoalan akhlak, persoalan moral, itu adalah namanya syariah. Jadi di mana syariah secara khusus ya. Nah, ini adalah makna syariah ya. Kemudian ada lagi yang memberikan definisi bahwa syariat itu adalah hal-hal atau hukum-hukum yang sebagaimana tadi disebutkan di atas, bahwa syariat adalah hukum-hukum yang Allah turunkan ya, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada para nabinya ya, hukum-hukum yang Allah syariatkan ya kepada para nabinya, baik yang menyangkut persoalan akidah ataupun persoalan amaliyah, itu disebut juga namanya syariat ya. Ini makna syariah ya. Dan dapat disimpulkan bahwa syariat adalah hal-hal yang hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia yang dimuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mengatakan itu makna syariah, dan tadi sudah dijelaskan berbagai macam definisi yang disebutkan oleh At-Tahanuni, misalnya Ibnul Athir juga asyar wa syariah adalah ma syara'allahu li ibadihi minad din, apa yang Allah syariatkan untuk hambanya yang menyangkut persoalan-persoalan agama ya.
Kemudian di dalam kitab ini disebutkan bahwa ada definisi lain, ya, pembagian al-ahkam asy-syar'iyyah, aqsamul ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum yang terkait dengan hukum syar'i, ya, secara umum, bahwa yaqsimu al-ulama al-ahkam asy-syar'iyyah islamiyah bimana alam ila salati asamin. Jadi para ulama membagi hukum syar'i, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang terkait dengan syariah, ya, secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah ahkamun i'tiqadiyah, ya, hukum-hukum yang terkait dengan masalah akidah, ya, hukum-hukum yang terkait dengan masalah teologi, hukum-hukum yang terkait dengan keimanan. Wa yallati tataqarraru wa tuqarriru wahdaniyatullah. Jadi hukum yang menyangkut ketetapan, keputusan dan keesaan Allah. Wa adamu syirki, ya, hukum yang tidak boleh melakukan syirik kepada Allah Ta'ala. Wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, hal-hal yang menyangkut keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitabnya, keimanan kepada rasulnya. Yang kedua adalah al-ahkamun akhlaqiyah, ya, hukum-hukum yang terkait dengan persoalan akhlak, hukum-hukum yang terkait dengan persoalan etika, ya, yaitu adalah hukum-hukum allati ta'muru bil akhlaq as-shalihah kasidqi wal wafa wal wa'di wa'dil amanah wa tanha 'anil akhlaq al-khabisah kal kadbi wa naqdil uhud wal ikhlafil wu'ud, ya. Jadi kandungan syariat pada bagian yang kedua adalah hukum-hukum yang menyangkut persoalan akhlak, yaitu adalah hukum-hukum yang memerintahkan orang untuk berakhlak yang baik, jujur, menepati janji, melaksanakan amanah, mencegah dari perbuatan-perbuatan dari akhlak yang tidak terpuji, berdusta, membatalkan janji, tidak menepati janji. Itu adalah hal yang terkait dengan akhlak. Yang ketiga adalah ahkamun amaliyah, hukum-hukum yang bersifat amaliyah, hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia, hukum-hukum yang terkait dengan aktivitas manusia. Wa yallati yahtaju ilayya liqamatil ibadah. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan pelaksanaan ibadah, ya. Wa islahil muamalah ajar bainas, ya, dan memperbaiki hubungan interaksi sosial, hubungan yang menyangkut muamalah, hubungan interaksi antara manusia dengan yang lain yang berlaku di antara manusia. Itu adalah dikatakan ahkamun amaliyah. Jadi itu adalah kandungan syariah secara umum. Ada tiga poin, ya. Ada ahkamun i'tiqadiyah, ahkamun akhlaqiyah, dan ahkamun amaliyah. Itu adalah makna syariat secara umum, di mana isinya ada 3 bagian tadi itu. Jadi syariat itu intinya adalah, ya, hukum-hukum makna syariat secara khusus adalah hukum-hukum yang terkait dengan amaliyah, perbuatan manusia, yang hukum-hukum yang terkait dengan bagaimana cara perbuatan yang terkait dengan perbuatan hambanya Allah Ta'ala. Itu makna secara khusus, ya. Kalau tadi makna syariah secara umum dibagi 3, ahkamun i'tiqadiyah, ahkamun akhlaqiyah, dan ahkamun amaliyah. Kemudian makna syariah secara khusus adalah hukum-hukum al-ahkam amaliyah, hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia, allati tata'allaqu bi kaifiyati amal ibad, hukum yang terkait dengan perbuatan aktivitas hambanya, baik yang menyangkut hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah. Itu adalah semuanya adalah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itulah yang disebut dengan ayatul ahkam, hukum-hukum yang terkait dengan ayat-ayat yang terkait bicara tentang hukum, wa hadisul ahkam, dan hadis yang bicara tentang hukum, ya. Itu adalah disebut dengan makna syariah secara khusus, ya. Itu makna fikih dan syariah. Jadi kalau fikih itu sudah ada wilayah intervensi ijtihad manusia, tapi kalau syariah adalah hukum-hukum yang belum masuk dalam wilayah ijtihad atau pengaruh intervensi akal manusia, itu adalah syariat, ya. Berikutnya adalah terkait dengan fikih, ya. Jadi fikih ibadah, ya. Tadi sudah dijelaskan tentang makna fikih, ya. Nah, para ulama
membagi fikih, ya, membagi fikih, ya. Ada yang membagi dalam pembagian peta yang secara global. Ada namanya fikih ibadah, ada fikih muamalah, ya. Jadi ada ulama yang bagi fikih dalam pembagian makna yang secara global, yaitu adalah fikih ibadah dan fikih muamalah, ya. Jadi dibagi dalam pembagian yang garis besar, ada fikih ibadah dan fikih muamalah, ya. Kemudian ada lagi bahwa ulama yang membagi fikih, ya, menjadi 3 bagian, ya. Jadi ada yang membagi fikih dalam 2 bagian besar, yaitu ibadah dan muamalah, ya. Ada lagi ulama yang membagi fikih, ya, dalam 3 bagian, ya, adalah fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, dan fikih ukubat atau fikih jinayat. Jadi fikih ibadah adalah fikih yang berhubungan dengan hubungan interaksi hubungan manusia dengan Allah. Wa muamalah fikih yang berhubungan dengan interaksi sosial sama manusia, dan ukubat hal-hal yang terkait dengan persoalan sanksi atau persoalan pidana, ya. Kemudian ada lagi ulama yang membagi fikih, ya, bukan hanya dibagi 3, ya. Ada membagi fikih menjadi 4 bagian, ya. Washabul Imam Asy-Syafi'i, di antara murid-murid Imam Asy-Syafi'i membagi fikih menjadi 4 bagian, ya, yaitu adalah fikih ibadah, yaitu adalah hukum-hukum syar'i yang berkait dengan urusan bi amril akhirah, urusan akhirat, ya. Ada lagi yang kemudian ada lagi yang berhubungan fikih muamalat, ya. Ya, bagian yang kedua adalah fikih muamalat. Bagian yang ketiga adalah fikih munakahat, ya. Ya. Yang keempat adalah fikih ukubat, hal yang mengenai masalah pidana, masalah sanksi, ya. Masalah hukuman. Jadi ada yang membagi fikih ada 4, ya. Ada yang bagi secara 2, secara global muamalah dan ibadah. Ada lagi yang membagi fikih di 3 bagian, yaitu adalah fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih ukubah. Itu adalah pemetaan ulama di dalam membahas tentang persoalan fikih, ya. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan fikih ibadah, ya. Ya, apa yang dimaksud dengan fikih ibadah, ya. Di dalam kitabnya Dr. Sulaiman Al-Asqar, ya, menyebutkan bahwa yang dikatakan dengan fikih ibadah, ya, fa in kana al-gharadul awwal min al-ahkam asy-syar'iyyah at-taqarrub ila Allah wa syukrihi wa ibtigha'u thawabi bil akhirah fa inna ma yaj'alun hadzal naw' fi qismil ibadah, ya. Jadi berbeda dengan Wahbah Zuhaili. Dr. Sulaiman Al-Asqar mengatakan bahwa jikalau tujuan utama, tujuan inti daripada hukum syar'i, ya, itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya, dan hanya mencari pahala kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan di akhirat nanti, maka mereka ulama ini mengelompokkan masuk bagian daripada fikih ibadah, ya. Jadi kalau tujuan awal daripada hukum itu adalah dalam rangka ansih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya, serta motifnya adalah mencari pahala kepada Allah Ta'ala dan di dalam kehidupan di akhirat, maka ulama mengelompokkan fikih yang semacam ini masuk dalam porsi namanya fikih ibadah. Contohnya apa? Sholat, berpuasa, zakat, haji, ya. Itu adalah namanya fikih ibadah, ya.
Kemudian dijelaskan lagi wa idza kana al-maqsudu minhu tahqiqu maslahatun dunyawiyatin, apabila tujuan jadi maksud motif daripada hukum itu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi, atau tandimu ala qatin bainal fardain, dalam rangka mengatur hubungan relasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, au jama'atain antara dua, di antara berbagai macam kelompok yang ada, fa innahum yad'una hadzal nau' qismul ibadah. Ulama ini membagi kelompok hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut dikatakan namanya qismul muamalat, fikih muamalat ya. Ini dalam kitabnya Dr. Sulaiman Al-Asqar ya. Mereka membagi hukum-hukum syar'i itu ada ibadah, ada muamalah. Tadi sudah jelaskan tentang definisi ibadah dan muamalah ya. Jadi kalau motifnya hukum itu adalah bahwa sasarannya, endingnya, tujuan akhir dalam rangka mendekatkan kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dalam rangka mencari pahala di akhirat, itu adalah memasukkan dalam segmen bagian fikih ibadah ya. Salat, puasa, haji dan zakat ya. Apabila tujuan akhir daripada hukum itu dalam rangka mewujudkan maslahatin dunia, kepentingan-kepentingan, kebaikan-kebaikan yang bersifat duniawi, atau membangun relasi antara individu yang satu dengan yang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, mereka masukkan dalam bentuk fikih muamalah ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, bahwa wala hadal fuqaha, jadi para ulama, para pakar hukum mengamati, melihat bahwa annal asla fil ibadah ghairu ma'qulatil makna. Jadi bahwa tujuan yang asal, hukum yang asal dalam ibadah adalah ghairu ma'qulatil makna. Jadi adalah irasional. Ghairu ma'qulatil makna ini adalah ta'abudi, bersifat dogmatis, doktrin ya, irasional. Ghairu ma'qulatil makna itu tidak bisa dirasionalkan ya. Dalam pokok hukum yang asal dalam ibadah ghairu ma'qulatil makna. Kenapa orang harus sholat? Kenapa orang harus berwudu ya? Kenapa orang harus bersujud ya? Itu adalah irasional ya. Wajahat biha nususun amiratun auniyatun, di mana ibadah-ibadah itu semuanya berdasarkan kepada teks nas Al-Qur'an dan hadis yang melarang dan memerintahkannya. La ya'lamu haqiqata illallah, yang tidak tahu esensi daripada hakiki daripada ibadah itu hanya Allah Ta'ala. Wa kullu ma la na'rifuhu min hukmiha wa ilaliha ma warada bi annas ya. Au urifa bil istinbat, dan semuanya itu tidak dapat diketahui dari segi hukum dan hikmah-hikmah yang dikandung serta alasan-alasan yang dimuat dalam nas-nas itu ya, atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan istinbat ya. Wa anna maksudun ala ta'abbud, semuanya itu adalah sebatas adalah bentuk ta'abbud, penghambaan dan pengabdian, jadi hanya kepada Allah Ta'ala, ketundukan dan kepatuhan seorang hamba dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala ya. Jadi itu adalah komentar daripada Sulaiman Al-Asqar ya. Wa amal adat fal asli ana ma'qulatul makna. Adapun hukum yang bukan terkait dengan persoalan ibadah itu disebutkan namanya ma'qulatil makna ya. Artinya apa? Bahwa amalia aktivitas itu dapat dirasionalkan ya. Artinya akal bisa menjangkau tentang rahasia-rahasia dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran-ajaran itu ya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan selain ibadah ya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan persoalan ibadah dan muamalah ya. Kemudian di dalam ibadah itu ya, Imam Dr. Sulaiman Al-Asqar membagi ya, bahasan tentang objek bahasan, ruang lingkup dari bahasan ibadah, wahamul mauduat alati adroju wa fi hadzal qismi,
Jadi di antara poin-poin penting ya, bahasan-bahasan penting yang masuk dalam persoalan ibadah adalah bicara tentang tohar, bicara tentang tohar, terus itu bersuci ya. Di dalam tohar itu dibahas tentang persoalan almiyah, bicara tentang air, najis, wudu, mandi, tayamum, haid, nifas ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah subbahasannya ada bicara tentang sholat. Apa makna sholat, dasar rukun sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat ya. Yang ketiga adalah termasuk dalam subbahasan ibadah adalah az-zakat, tentang dasar hukum zakat, ayat yang bicara zakat, wajibnya zakat, makna zakat, fungsi zakat. Yang keempat adalah puasa ya, bicara tentang puasa itu maksud dalam subbahasan ranah ibadah, al-itikaf, al-janaiz, al-hajju, al-umrah, al-masajid, fadluha wa kamwa, al-aiman, sumpah dan nazar, jihad, makanan, minuman, berburu dan dzabihah, hewan yang disembelih. Itu adalah bagian daripada bab ibadah. Itu menurut pengelompokan klasifikasi yang disampaikan oleh Sulaiman Al-Asqor ya. Karena dibedakan fikih itu ada dua peta besar, ibadah dan muamalah. Kemudian menurut Sulaiman Al-Asqor bahwa yang menjadi objek bahasan muamalat, subbahasan muamalat adalah wahamul maudhu alladzi adraju fi hadzal qismi. Jadi antara topik-topik yang dimasukkan dalam subbahasan bab muamalah adalah antara lain bicara tentang apa? Tentang persoalan perkawinan, az-zawaj. Ya, termasuk hukum keluarga ini, az-zawaj wa talaq, yaitu adalah bahasan muamalat. Al-uqubat, hal yang terkait masalah pidana, masalah sanksi, al-hudud, ya, ada had, hukuman had, al-qisas, ta'zir itu bicara masalah uqubat, hal-hal yang masalah pidana, kriminal, sanksi, ya, uqubat. Yang ketiga adalah al-buyu, hal terkait dengan jual beli itu masuk dalam ranah muamalah. Al-qardu, tentang masalah pinjam, masalah kredit. Ar-rahnu, masalah gadai, ya. Al-musaqat wal muzaraat, akad musaqat, ya. Akad-akad yang masalah muzaraah, ada musaqat, ada muzaraah, itu bab muamalah. Al-ijarah, ya. Masalah sewa, ya. Al-kiwalah, ya. Yang kedua ada asyuf'ah, syuf'ah itu ganti rugi. Al-wakalan, tentang perwakilan. Al-ariyah, tentang pinjaman. Al-wadiyah, titipan. Al-ghosab, menggosok. Ini adalah subbahasan muamalah. Al-laqid, benda-benda temuan. Al-kafalah, tentang jaminan. Al-ju'alah, tentang sayembara, ya. Al-rikaz, ya. Al-qadha, yang berkaitan masalah peradilan. Al-aqab, masalah wakaf. Al-hibah, al-hijru, masalah hijr, penahanan. Istilahnya al-hijr, hal yang bicara tentang hijr, penahanan, ya. Al-wasiyah, masalah wasiat. Al-faraid, bicara masalah faraid, yang bicara tentang masalah waris. Itu adalah pemetaan fikih menurut Sulaiman Al-Asqor, ya. Jadi hanya dua peta besar antara fikih muamalah dan fikih, ya, fikih muamalah ibadah dan fikih muamalah. Tadi sudah dijelaskan pemetaan fikih ada yang tiga desain besar, ada sampai yang mengatakan 4 desain besar tentang pemetaan fikih. Kemudian Az-Zuhaili, Wabah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqh wa Adillatuhu, beliau menjelaskan tentang makna al-ibadah, ya. Wabah Az-Zuhaili menjelaskan tentang makna al-ibadah, ya. Beliau mengatakan bahwa objek fikih menurut Al-Ghazali, jadi fikih menurut yang disebutkan dalam kitabnya Al-Fiqh wa Adillatuh menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, disebutkan bahwa fikih adalah ma'rifatul ahkamil khawadis nasson wastimbatan, bahwa fikih adalah mengetahui hukum-hukum yang al-khawadis yang terjadi. Jadi mengetahui hukum-hukum peristiwa yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
hal-hal yang terkait hubungan-hubungan aktivitas sosial, interaksi sosial di masyarakat. Naston baik secara teksnya, wastimbaton baik dari segi istimbatnya, kesimpulan hukum dari peristiwa hukum yang terjadi. Bagaimana dalam sisi hukumnya, apakah itu sesuai atau tidak? Itu adalah fikih, ya. Alamat dan minal madhab, atas sebuah madhab, ada sebuah pendapat daripada madhab, ya, menurut pendapat seorang madhab, ya, minal madhai dari berbagai madhab yang ada. Artinya peristiwa hukum itu bagaimana menurut madhab Syafi'i misalnya, madhab Syafi'i, madhab Maliki, ya, itu adalah namanya fikih, ya. Dia mengatakan bahwa wa maudul fikih, objek fikih adalah af'alul mukallafin, ya, adalah hal-hal yang terkait dengan perbuatan orang-orang mukallaf, orang-orang yang dewasa, ya. Wal mukallafun hum al-balighuna, ya. Af'al mukallafin, perbuatan orang mukallaf, min kaisu mutalabatum, dari segi tuntutan mereka dengan perbuatan-perbuatan itu, imma fi'lan, ada kalanya melakukan kasolati, sebagaimana melaksanakan sholat, autarkan atau meninggalkan, kal qasbi, sebagaimana gosok, au takhirun atau memilih antara melakukan tidak, kal akli, sebagaimana akal makan, ya. Wal mukallafun menurut al-Wabazwaili, alpun yang dikatakan orang yang mukallaf, siapa mukallaf itu? Yang menjadi objek daripada pelaku daripada fikih, ya, orang bilang ya, terkait dengan hubungan hukum fikih tadi itu. Al-balighun al-aqilun, orang-orang dewasa, al-aqilun orang yang berakal, orang yang akalnya sehat. Alladzina ta'allaqat bi afalim at-taqlib as-syariah, yang terkait dengan perbuatan mereka tentang terkait hukum-hukum syar'i tadi itu. Ya. Bahkan dia menyebutkan, membedakan antara dia menjelaskan tentang makna syariah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ali Sulaiman Al-Asqar dalam definisi yang disampaikan oleh Al-Wabazwali, yang menyebutkan bahwa asy-syariah adalah kullu ma syara Allah taala li ibadihi, seluruh hukum yang Allah syariatkan kepada hambanya, semua apa saja yang Allah syariatkan kepada hambanya yang menyangkut berbagai macam hukum, baik disebutkan, dituangkan di dalam Al-Quran atau Sunnah, ataupun yang hal-hal yang terkait dengan persoalan akidah, menyangkut keyakinan yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, atau tentang bagaimana kaifiyatil amil, cara-cara untuk melakukan amal itu, yang disebut dengan namanya ilmu fikih, ya. Kemudian Wabazwaili kemudian membagi fikih itu ada dua desain besar, ya, sama dengan Sulaiman Al-Asqar, ahkamul ibadah, ya, hal-hal yang terkait dengan hukum ibadah, ya. Dia mengatakan ahkamul ibadah min tarat wa salatin wa syamin wa hatin wa zakati wa nadrin wa yaminin, ya. Hukum-hukum yang ibadah adalah menyangkut hukum tentang toharoh, salat, puasa, haji, zakat, nadar, sumpah. Wa nahwi dzalika mimma yaqsudu bi tandimu ala qati insan yurabi, dan hal yang lain terkait dengan tujuan membangun relasi, membangun interaksi sosial, hubungan relasi antara manusia dengan Tuhannya. Waqat warata fil Qur'an anil ibadah bi anwa'i nahwu 140 ayat. Wabazwali ini yang berbeda dengan ulama yang lain, dia menyebutkan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang bicara tentang ibadah itu kurang lebih ada sekitar 140 ayat, ya. Kemudian ahkamul muamalat, ya. Ya, hukum-hukum muamalat itu apa? Hukum-hukum yang terkait min uqud, tentang transaksi, wa uqubatin, hukum yang terkait dengan sanksi, wa jinayatin, pidana, wa dhamanatin, dan terkait dengan masalah jaminan. Ya, itu adalah hukum-hukum yang menyangkut tandimu wa mimma yuqsadu bi tandimul alaqatin nas wa antum bi ba'd, ya, hukum yang mengatur relasi hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan yang lain. Nah, kemudian beliau menjelaskan wa hadil ahkam tatafarra'u, hukum-hukum itu dapat dikelompokkan antara lain, satu, al-ahkam alatu sama hadisan bi akhwal asyaksiyah, ya. Jadi hukum-hukum yang tadi itu dalam istilah modern
disebut dengan namanya al-ahwal as-syakhsiyah, hukum keluarga, hukum perdata ya. Wa al-ahkamul usrah, yang terkait dengan keluarga, yaitu hukum yang terkait dengan memulai melakukan pembinaan dalam perkawinan, rumah tangga, mulai dari perkawinan, perceraian, nasab, nafkah, waris dan segalanya. Wa yuqsad bi tantimul alaqati zaujain wal aqarib, yaitu dimaksud adalah hukum yang menyangkut mengatur hubungan antara relasi antara suami istri, keluarga, dan antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah ahkam al-madaniyah ya, hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum mengatur hubungan intersosial ya, tata'allaqu bi amratil afrad wa bandihim, yaitu adalah wa ijaratin wa rahmin wa kafalah ya. Yang ketiga menurut Az-Zuhaili adalah ahkam al-jinayah, hukum yang menyangkut masalah pidana ya. Yang keempat adalah ahkamul mura'afa'ah wa ijra'ul madani wal jinayah, hukum yang terkait hukum acara ya. Wa yata'allaq bil qada' wa da'wa wa turk isbat wa syahad wal yamin, itu adalah hukum yang menyangkut masalah acara ini. Yang kelima adalah al-ahkam ad-dusturiyah ya, hukum yang menyangkut masalah hukum tata negara ini, hukum-hukum yang berhubungan nidamil hukmi wa usulihi ya, hubungan antara hakim wa yusad bi taqdu ala qatil hakim wal mahkum, hubungan antara relasi antara hakim, antara pemerintah dan rakyatnya ya, hukum tata negara. Wa takrimalil jamaat ya, hak yang menyangkut harga warga ya, hak dan kewajiban di barokah. Yang keenam adalah ahkam ad-dauliyah, hubungan bilateral ya, ahkam ad-dauliyah ya, hubungan bilateral, hubungan yang menyangkut hubungan antara negara dengan negara yang lain, yaitu negara dalam antara alaqatu bainal muslimin al-muwatin bidaulah, relasi antara non muslim dengan para penduduk ya, dengan al-muwatinina ya, orang yang tinggal di sebuah negara ya, terkait dengan persoalan relasi, hubungan dan kerjasama antara negara-negara satu dengan negara yang lain. Berikutnya adalah al-ahkam al-iqtisadiyah wal maliyah, hukum-hukum yang terkait dengan masalah ekonomi, keuangan ya. Kemudian berikutnya adalah al-akhlaq wal adab, hukum-hukum yang menyangkut masalah etika ya. Ini adalah pembagian hukum menurut Wahbah Az-Zuhaili. Bahkan dia menyebutkan ya tentang ibadah ya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili yang disebut dengan ibadah itu adalah ya, dia mengutip salah satu definisi yang diambil dari terminologi yang diambil dari dia mengatakan bahwa ibadah itu adalah kullu amalin yutaqabbi limadhatillah, itu adalah ibadah. Seluruh aktivitas manusia dalam rangka ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, itu adalah namanya al-ibadah ya, menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili ya, menurut Wahbah Az-Zuhaili ya. Kemudian Az-Zuhaili mengatakan bahwa al-ibadah ya, makanya fikih ibadah itu menurut versi Az-Zuhaili adalah ada hal ya, ada 5 hal: salat, zakat, puasa, haji, jihad ya, itu adalah fikih ibadah ya. Kemudian muamalah adalah al-mu'awatu al-maliyah, hal yang terkait hubungan tukar menukar masalah keuangan ya, jadi semacam interaksi sosial yang menyangkut masalah bisnis ya. Al-mu'awatu al-maliyah, tukar menukar yang terkait dengan masalah keuangan. Wal munakahat, masalah-masalah perkawinan. Wal muqasamat, tentang masalah sengketa. Wal amanat wa tarikat, hal yang masalah tirkah. Kemudian wal uqubat ya, hal yang terkait dengan masalah sanksi, hukuman, ada 5: al-qisas, haddus syarika, wa zina, wal qadhaf, warida. Hukuman tentang pencurian, zina,
qadzaf, menuduh orang lain berbuat zina, warita dalam murtad ya. Fasil apa wal ibadah menurut Az-Zuhaili, bahwa ibadah menurut versi Az-Zuhaili adalah kullu ma ismun jamil li kulli ma yuhibbul wa yardah. Semua nama nama yang mencakup ya, nama yang mencakup seluruh apa yang Allah sukai dan Allah ridhoi, baik yang mencakup perkataan, perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak ya. Amal ad-dhahir, aktivitas yang tidak tampak, dan aktivitas yang tampak itu adalah menurut ibadah menurut Bapak Zuhaili ya. Kemudian dia mengatakan wadinullah, adapun agama Allah adalah ibadah tuh wa ta'atu, ibadah kepadanya, taat kepadanya dan tunduk kepadanya ya. Ya. Wal fasalatu ya. Menurut Az-Zuhaili, salat, zakat, puasa, haji, perkataan yang jujur, bicara yang jujur, melaksanakan amanah, birrul walidain, berbakti orang tua, silatul arham, menyambung hubungan kekeluargaan, walfa bil wudu, menepati janji, amar ma'ruf, nahi mungkar, wa jihadul kufar munafikin, memerangi orang kafir, orang-orang munafik, wa ihsan dijad, berbuat baik kepada tangga, anak yatim, orang-orang miskin, ibnu sabil, kepada wal bahai, binatang ternak, wa doa, berzikir, baca Quran, itu adalah bagian daripada ibadah ya. Wa kadzalika hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya, khasyatullah, takut kepada Allah, ikhlas dalam beragama, sabar, syukur kepada nikmat Allah Ta'ala, ridho dengan qadanya, berserah diri kepada Allah, warja rahmati, berharap kepada rahmat Allah Ta'ala, wal khaufin adzabi, takut akan siksa Allah Ta'ala, wa hiya ibadah, itu juga masuk bagian al-ibadah. Bahkan beliau mengatakan bahwa wadzalika anal ibadah lillah ya, bahwa ibadah itu al-ghayatul mahbubah ilaihi, merupakan inti ya, akhir dari tujuan yang dicintai oleh Allah adalah inti adalah al-ibadah lillah, bahwa ibadah kepada Allah adalah merupakan tujuan utama dari apa yang diharapkan oleh yang dicintai oleh Allah Ta'ala, wal mardiyatul lahu, yang mendapatkan ridhonya. Itu adalah makna ibadah menurut Az-Zuhaili. Beliau menyitir salah satu firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun ya. Ini adalah terkait dengan mata kuliah fikih ibadah. Nah, kemudian terkait dengan SAP-nya, ini sudah nanti akan saya WA, saya copy di WA, saya akan kirimkan kepada jenengan semuanya. Nanti Anda membuat makalah, nanti mungkin bisa dipresentasikan melalui Zoom atau Google Meet ya. Ada sekian kali pertemuan dan mungkin nanti bisa menggunakan referensi antara kita atau HIP ya. Ada beberapa pertemuan yang terkait dengan fikih ibadah ya. Kalau nanti dibagi per kelompok, ini nanti akan saya WA terkait dengan mata kuliah fikih ibadah. Ada 14 kali pertemuan ya. 14 kali pertemuan dan 16 dengan UASnya ya. Jadi akan saya WA kepada jenengan ketua koordinator kelas untuk membagi habis tentang SAP-nya, yang nanti di pertemuan berikutnya akan kita diskusikan. Saya akan memberikan penjelasan dan Anda setiap kelompok membuat makalah sesuai dengan jumlah berapa per kelompok, itu mungkin beberapa hari yang terkait dengan pengantar tentang mata kuliah fikih ibadah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda dapat gambaran secara umum tentang pengertian fikih ibadah. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama dan doa pertemuan majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.